Jadi itu gimana ceritanya Pak Asep? Belum beternak kambing, tapi udah jual kambing. Iya. Nah ini nih, unik nih, gimana? Mas Amin tadi nanya kenapa pilih kambing, kemudian saya jelaskan, mertua saya mendukung dari sisi keyakinan saya. Panutan kita semua, nabi-nabi dulu beternak kambing. Artinya bakal ngerejekeni kambingnya. Iya. Saya merasakan sendiri, kandang belum jadi. Kambing pun belum datang. Tapi saya memang mobile ya. Saya banyak ke Kaligesing, ketemu teman-teman. Terus di Bandung saya ketemu senior saya yang sudah beternak. Dilalahnya waktu itu ada pengadaan kambing perah. Kambing perah di Sumatera. Jiwa sales main dah tuh. Jiwa sales main. Saya tanya berapa budgetnya, kemudian berapa budgetnya, seperti apa kambingnya, speknya, dan berapa kuantitinya. Karena saya nanya, kemudian saya sering menjalin silaturahim sama teman-teman di Jawa Tengah, akhirnya saya punya bayangan, saya berani mengambil proyek itu. Jadi 2009 September saya deal untuk pengadaan kambing ke Sumatera, kambing perah 5 ekor jantan atau 6 ekor jantan, sisanya itu 64 ekor itu betina. Jadi 70 ekor yang saya kirim ke Sumatera, saya belum punya kandang, saya belum punya kambing. Iya. Jadi itu proyek pertama saya, Mas Amin. Jadi saya waktu itu modal saya untuk bikin kandang kurang lebih 125 juta seadanya. Teman-teman bisa menyaksikan seperti apa kandang pertama saya di lokasi yang sama pada tahun 2009 di web saya. Alhamdulillah ada kelebihan. Jadi saya habis 125 juta waktu itu dari jual kambing perah yang saya sampaikan tadi. Alhamdulillah nggak banyak, saya ngambil 250.000 rupiah per ekor untuk betina. Kalau jantan kalau nggak salah saya ngambilnya itu 500 sampai 750.000. Alhamdulillah kebagian lebih 20 jutaan lebih. Jadi itu membuat saya tambah yakin bahwa hobi saya beternak di kambing ini memang mendatangkan hasil. Di antara semua hobi? Iya. Belum mulai aja kandangnya saya udah dapat hasil, udah dapat cuan nih. Kurang lebih seperti itu. Nah di 2010 saya menghadiri kontes kambing pertama setelah saya beternak. Waktu itu kontesnya di Bantul. Jogja? Ya, di Bantul di Jogja. Nah saya melihat pertama kali yang namanya Sembodo setelah pindah tangan dari Mbah Prawiro ke Bupati Bantul. Itu di event itu. Kambing nggak seperti sekarang ya. Kalau teman-teman lihat sekarang itu tambah gede-gede full dan segala macam. Dulu kambing kurang lebih apa adanya. Nggak ada kayak mungkin bahasa sekarang tuh disetut gitu ya. Nggak ada. Dulu nggak ada. Nggak ada. Fenomena itu muncul di atas 2010, mungkin di 2011an akhir ada yang sudah memulai dengan itu. Jadi di periode yang saya saksikan awal-awal itu kontes kambing itu lebih ya apa adanya. Jadi kalau kambing memang punya kualitas bagus, nggak usah diapa-apain juga. Emang bagus, emang barang bagus. Nah, kalau sekarang dengan ekstra perawatan yang biasa aja bisa kelihatan jadi lebih bagus. Jadi waktu itu view-nya kurang lebih seperti itu, Mas Amin. Nah, balik lagi saya belum memutuskan saya ini ke kambing seni atau kambing perah, karena aktivitas perah di saya juga ada, transaksi saya pun mayoritas di kambing perah. Karena setiap tamu yang datang ke sini, mohon maaf, kalau misalnya dia pemula, saya nggak pernah mengarahkan untuk ke kambing seni. Pada waktu itu? Pada waktu itu. Karena buat saya kambing seni, cost-nya sudah tinggi.
Kecuali orang itu datang ke sini ngobrolnya perah tapi ngeliriknya ke kambing bagus. Saya punya kambing bagus tapi nggak banyak. Beda lagi. Saya bisa menilai orang ini sebetulnya ngincar kambing bagus. Iya. Bisa aja triknya dia ngomong-ngomong perah supaya kambing bagus dia hargain perah. Gesturnya udah kelihatan ya orangnya si iya. tamu nih. Tapi kalau misalnya yang memang awam beternak, saya selalu menyampaikan bahwa beternak kambing ini yang paling make sense adalah beternak kambing perah. Kenapa? Dari susu kita bisa mendapatkan revenue atau penghasilan daily setiap hari. Betul. Kita tahu ya, di Indonesia beda dengan di Malaysia, beda dengan di Australia, yang pemerintahnya memberi keleluasaan kepada calon peternak ini untuk menyewa lahan, dan sewa lahannya itu murah. Artinya kambing ini bisa digembalakan, dengan demikian biaya untuk merawatnya menjadi ringan. Tapi di Indonesia ini susah untuk menggembalakan kambing. Artinya kambing harus dikandangkan, kita memberi pakan baik hijauan maupun pakan tambahan. Dengan demikian kosnya itu timbul. Nah, kalau kosnya sudah gede, kemudian konsep beternaknya hanya untuk pedaging, itu tidak ketemu hitungannya. Tapi kalau ke kambing perah, waktu itu harga susu di kandang kurang lebih 30 sampai 40 ribu, tapi di retail kita lihat harganya 50 sampai 60 ribu. Jadi kalau biaya pakan per ekor kambing itu di angka 7.500 sampai 15.000, dia bisa menjual susu di kandang aja dengan asumsi 35 atau sampai 40 ribu. Bahkan kalau saya membuat hitungan analisa bisnis, Mas Agung, saya nggak pernah mencantumkan 35 atau 45 ribu. Saya mencantumkan angka yang paling rendah supaya make sense. Ya, supaya masuk akal lah hitungannya. Artinya hitungan saya selalu di angka 25 ribu. Artinya biaya dia untuk memberi pakan, kemudian memberi susu pengganti ke cempeknya, misalnya di 15.000, dia masih ada selisih 10.000 per liter. Kalau misalnya dia bisa produksi susu sehari itu 20 liter, 20 kali 10.000 kan lumayan Mas Amin, 200.000. 200.000 kali sebulan 6 juta. Dibandingkan dengan dia kerja di pabrik yang UMR, yang waktu itu mayoritas di bawah 2,5 juta, beternak kambing ini menjanjikan. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau ingin banyak ya tinggal tambah aja populasinya. Tambah aja populasinya, tambah volumenya. Nah, makanya waktu di periode awal itu saya bersama teman-teman yang ada di asosiasi waktu itu gencar juga memberikan pelatihan kambing perah, termasuk produk derivatif atau turunannya. Ada es krim, ada sabun, ada sabun blulur, ada yang buat muka ini apa tuh namanya? Masker ya, gitulah ya. Ada yang teman-teman udah advance bisa mengolah susu kambing sampai ke menjadi lotion, ya, luar biasa. Jadi waktu itu potensi kambing Etawa ini pertama selain daging, kemudian susu dan turunannya, yang ketiga ini kambing seni. Saya di kandang saya waktu itu kambing seni itu baru sebatas hobi, jumlahnya beberapa. Artinya kalau saya melakukan transaksi jual beli di kambing hobinya, di kambing seninya, itu jackpot. Jadi waktu itu saya banyak menjual kambing perahnya Mas Amin. Makanya kalau saya hitung ya, waktu awal-awal saya beternak sampai 2013, seluruh Indonesia mungkin saya menjual kambing perah lebih dari 1.500 ekor Mas Amin. Masya Allah. Dengan banyak teman saya diminta menyiapkan kambing satu minggu 200 sampai 400 ekor. Saya tinggal telepon teman saya yang di sana, saya tinggal telepon. Itu manfaat dari silaturahim ya Mas Amin ya. Jadi kenapa kambing Etawa ini menjanjikan, dulu cerita saya seperti itu ada hasilnya. Kemudian saya juga produksi susu. 2013 karir saya di kantor berubah.
saya nggak bisa ngontrol produk susu saya mingguan. Karena waktu itu saya produksi susu perah, saya setiap minggu dari Jakarta datang ke Bandung, kemudian hasilnya saya bawa, saya jual di Jakarta. Oh ya. Karena SDM saya di kandang ini posisinya Mas Amin udah lihat jauh kemana-mana, susah. Artinya saya sebagai owner harus mendistribusikan susu itu sendiri. Nah akhirnya waktu itu saya memutuskan, karena aktivitas saya di Jakarta juga padat, ya sudah saya breeding saja ke kambing seni. Karena lebih seperti itu Mas Amin. Ini transisi itu ya yang saya lihat ini sangat banyak perhitungan yang matang dong tentunya untuk istilahnya nyemplung ke kambing, dan kambing ini ternyata banyak barokahnya setelah dari susunya, dagingnya, apalagi sekarang yang ini seninya. Betul. Dan sekarang saya mau tanya ini Pak Asep, kalau menurut Pak Asep ini opini pribadi aja, seidealnya mindset kita sebagai breeder atau peternak itu seperti apa sih? Ini kita ngomong kambing seni loh ya. Ini kita sudah beda sesi, karena tadi beliau ceritakan backgroundnya, gimana beliau kok bisa sampai melirik ke kambing, bukan kambing seni dulu ya, kok bisa sampai melirik ke kambing dulu, akhirnya sampai ke kambing seni. Dan sekarang saya mau share ke teman-teman idealnya, tapi ini menurut beliau pribadi, tentunya banyak opini dan banyak banyak anggapan teman-teman yang berbeda dengan beliau, itu pasti. Tapi kita tanya beliau, idealnya kalau kita jadi breeder kambing seni itu seperti apa? Mindset yang harus kita bangun itu seperti apa? Oke, kambing seni. Sebelum saya membahas dari sisi breedernya ya. Kambing Etawa ini setelah saya pelajari punya tempat tersendiri Mas Amin. Jadi kambing Klangenan itu di daerah Kaligesing, Purworejo atau beberapa daerah di Jawa Timur itu sudah punya tempat. Artinya kambing bagus dari dulu sebelum ada kontes pun sudah diapresiasi dengan harga yang baik. Saya melihat itu sebagai peluang. Teman-teman bisa bayangkan saya beternak di Jawa Barat loh, yang komunitas kambing seninya nggak ada. Iya, bisa dibilang nggak ada ya. Nggak Saya tuh tadinya mau bilang minim, tapi ternyata beliau bilang malah nggak ada malahan. Tapi saya punya keyakinan, dan karena saya punya teman-teman yang hasil saya sowan kemana-mana, itu nggak ada keraguan buat saya bahwa saya beternak kambing dengan spek kambing seni ini juga bisa menjual kemana-mana. Dan alhamdulillah sampai sekarang rezekinya memang ada. Jadi beternak kambing seni itu cukup mempunyai nilai ekonomis gitu loh. Artinya kalau kita berniat untuk beternak di kambing seni ini, peluang bisnisnya cukup baik. Yang penting yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mencetak kambing-kambing bagus dengan bahan atau materi yang kita yakini bisa mengeluarkan bagus. Ya kalau bisnis kan hitungannya pembeliannya nggak terlalu mahal, kemudian jualnya kita ada selisih. Lebih seperti itu. Itu normal. Kambing seni menurut saya. Jadi saya sampaikan tadi bahwa sebetulnya yang nyedot saya ke kambing ini bukan kambing perahnya, kambing seninya justru. Justru malah kambing seninya. Iya, tapi saya belum berani waktu itu totalitas ke kambing seni karena saya sendiri baru belajar, kemudian tidak tiap hari merawat kambing, artinya kalau kambing seni butuh atensi khusus. Kemudian saya punya pakem waktu itu yang biasa membiayain harian kambing adalah dari susu ya. Itu udah saya rasakan dan memang betul terbukti bahwa kambing ini bisa membiayai biaya operasional harian di kandang dari produksi susu yang kita keluarkan. Kambing seni menurut saya kambing yang sangat baik, dan itu yang membuat saya tertarik. Bagaimana
seekor kambing yang ada di benak saya waktu itu hanya untuk kambing dipotong. Ya, even saya belum tahu, tapi begitu lihat kambing etawa, kambing Kaligesing, kok kambing bisa bagus-bagus kayak begini ya. Dan saya melihat kecintaan saudara-saudara kita semua yang ada di Purworejo, yang ada di Kaligesing, yang ada di Bantul dan sekitarnya, kemudian yang ada di Blitar, Tulung Agung, Ponorogo, itu udah punya tempat kambing. Iya. Kalau sudah punya tempat, harganya pun punya spek tersendiri dibandingkan dengan kambing yang lain. Kambing kalau sudah dalam kategori hobi, itu kita susah ngomong pasaran. Walaupun kita saat ini bisa menilai kambing untuk breeding, kualitas yang bagus segini, yang sedang segini, yang minim segini. Tapi kalau kita bicara kambing yang benar-benar masuk kriteria senia, kemudian yang punya suka, yang beling maksa, harganya pun bisa nggak umum ya. Apalagi sampai terjadi transaksi. Nah itu silakan sah-sah saja menurut saya ya. Jadi sah-sah saja kalau misalnya saya sekarang menjual ke Mas Amin kambing ini, misalnya harganya 10 juta. Ketemu yang lain yang mau 10 juta saya jual, ada kambing yang mirip dengan yang 10 juta tapi saya seneng banget dan yang mau beli seneng banget. Saya menghargai kambing itu lebih dari 10 juta. Misalnya 15 sampai 20 dan yang beli pun misalnya mau, ya is okay gitu loh. Itu loh kambing seni. Nggak ada patokannya, nggak ada yang salah dengan harga. Tapi karena sekarang kontesnya sudah semakin sering, pemahaman orang sudah semakin baik terhadap parameter-parameter kambing seni, sehingga kalau kita ngomong klausul di harga, nggak usah diceritain harga pasarannya itu sebetulnya sudah bisa terukur. Iya, walaupun di Kaligesing sendiri ini ada pasar khusus, tapi kan namanya kambing hobi ya tentunya bukan kambing pasaran dong. Nah, cerita ini menarik. Jadi saya waktu itu beberapa kali mendengar pasar ini sebetulnya tempat bertransaksi, dan kalau kita bilang sebetulnya arena kontes tidak formal. Oke. Kalau kambing bagus dibawa ke pasar, itu akan bagus juga. Dan orang juga akan mengapresiasi. Jadi tahun 2010 atau 2011, itu kejadian bahwa kambing yang bagus dibawa ke pasar Pendem, yang betina laku di atas 20 juta. Waktu itu ya, sudah kejadian. Dan ada kambing jantan yang dibawa ke pasar Pendem minta 100 juta. Geger. Itu bisa terjadi Mas Amin. Jadi kalau yang punya ini memang mau bawa ke pasar dan di pasar itu ada orang yang nyari kambing bagus, yang nggak usah dijual di kandang pun di pasar bisa kejadian. Ya why not kan gitu. Iya. Malah di pasar itu karena musuhnya banyak ya teman-teman ya, bisa dibandingkan gitu loh. Kan kadang-kadang ini seperti ini. Kalau saya main ke kandangnya Bapak Anu, bagus, ya tapi kan bagus cuma di kandang itu. Saya nggak lihat pembanding. Tapi kalau di arena kontes kan kita bisa lihat pembandingnya. Nah di pasar kurang lebih seperti itu. Iya, betul. Jadi ada pembandingnya. Kalau kambing kelas breeding kualitas Anu harga jantan mungkin 6 sampai 12 juta. Kita bisa lihat loh, yang 6 ke 8 juta bedanya seperti apa. Iya kan ya? Iya, betul, yang 8 ke 10 seperti apa. Kan kurang lebih seperti itu, karena ada pembanding. Nah begitu ada orang yang bawa kambing super nenteng ke pasar dan semua orang nonton dan semua orang menyebutkan itu kambing bagus, kenapa enggak? Dan sah-sah saja waktu itu dia minta 100 juta. Belakangan 2 minggu atau setelah 1 minggu dia bawa kambing itu, kejadian dibeli beneran itu kambing itu di atas harga 100 juta. Itu di periode tahun itu loh.
Jadi benang merah yang saya tarik ini ya apapun dan dimanapun, seperti yang Pak Asep bilang, kambing ini emang sudah ada tempatnya dan Betul. emang sudah ada apa ya? Apresiasi, Dia ada apresiasi. Market dengan sendirinya terbentuk kan kayak gitu. Walaupun dia dibawa ke pasar sekalipun, dia ini kambing bagus, dia sudah punya harga sendiri gitu. Jadi dia emang bukan kambing yang ya kita bilang tadi harga 10 sampai 12 juta. Ini bedanya jauh banget sama yang 100 juta nih. Iya. Yang membedakan kan barangnya di situ mungkin berdampingan itu jelas. Betul. Oh ini emang paling bagus sendiri, mutlak dia paling bagus satu pasar. Parameter yang 12 yang sudah kita formulasikan sebenarnya sudah ada di benak para pedagang di pasar. Gitu ya. Iya. Ya Allah. Jadi mereka pun sudah ngerti ini kambing mahal ini bedanya apa. Cuma kan mereka hanya yang ada di benaknya, telinganya lebih panjang, telinganya lebih rapi, kemudian kepalanya lebih bagus, tulangannya lebih gede ya, bulunya bagus. Mereka melihat dari praktek setiap minggu atau setiap hari atau setiap aktivitas di berbagai macam pasar, sementara kita penghobi merumuskan itu untuk tujuan pada saat kontes diadakan, kurang lebih seperti itu. Jadi parameter-parameter yang tadi itu sebetulnya sudah berkembang jauh-jauh hari di komunitas pencinta kambing Klangenan ini, kurang lebih begitu. Saya punya pertanyaan yang mungkin agak butuh jawaban cepat dan saya butuh penjelasan.